Jadi insya Allah lah untuk pertumbuhan sendiri asal intens, konsisten ya, istiqomah, itu insya Allah nanti bisa bagus. Ya kalau target waktu kemungkinan di 3 tahun insya Allah sudah belajar berbunga dengan kondisi perawatan seperti ini, dengan kondisi pohon yang saat ini ya bisa kita lihat. Jadi seperti ini musangking ya, musangking ini paling lebar menurut saya. Ini sudah beberapa kali di pruning dan keadaannya juga sudah cukup baik dengan kondisi pohon yang memang sudah cukup kekar ya. Ini diterpa angin ini, kalau di Cirebon ataupun Kuningan, Majalengka itu ada musim angin bosku, angin kumbang. Jadi kalau pohon tidak sehat bener gitu ya, perakaran tidak bagus, bisa roboh bosku, asli. Seperti ini kemarin di video sebelumnya itu saya pupuk ya, pupuk NPK 1616 plus TE dan juga pupuk kohe kambing ya, kohe kambing yang sudah fermentasi bosku. Ini mengemburkan bosku ya, tuh sangat gembur tuh ya. Inilah yang dibutuhkan oleh pohon ketika memang tanahnya kurang bagus ya, seyogyanya ya kalau menurut saya dan lihat pengalaman daripada Pak Agus Widodo itu ya, digemburkan, kemudian nanti untuk pemupukannya pakai kompos begini, jadi tanahnya bisa lebih subur ya. Tuh bosku, nah, ini mudah banget ditembus sama akar, perakaran jadi lebih leluasa untuk menembus, jadi pohon juga sehat bosku. Jadi memang yang terpenting itu kalau menurut saya pengolahan tanah, kemudian ketersediaan air itu sangat penting. Kenapa? Kalau tidak ada air, jadi ya tanah keras bosku, itu balik lagi nanti nggak gembur, akar susah untuk menembus gitu. Jadi yang punya 1 pohon, 2 pohon di rumah, seyogyanya sebisa mungkin digemburkan ya, digemburkan dengan baik. Biar apa? Biar kita tumbuh pohon kita itu bisa lebih berkembang dengan baik, perakaran bagus untuk penjalaran ya. Tuh gitu bosku. Jadi intinya yang memang saya tekankan ke Pak Ahmad juga itu memang pengemburan tanah, dan buktinya seperti ini bosku ya. Ini udah umur 1 tahun 7 bulan. Jadi insya Allah nanti sesuai target dengan kondisi ya, balik lagi dengan kondisi pohon untuk dibuahkan apakah sudah siap. Yang nanti menopang pohon, menopang buah ya, datar-datar bosku, ini bagus ya. Tuh datar-datar ini nanti calon-calon untuk itu. Terus secara pohon sih insya Allah itu. Cuman nggak tahu musangking ini memang banyak kering-kering begini bosku. Tuh ya, kering-kering, nggak tahu ini masalahnya di mana. Saya belum nemu nih. Cuman dalam artian pertumbuhan sih masih oke ya. Oke tuh daunnya bosku, musangking ya. Kalau musangking begini nih, panjang, lancip gitu bosku. Ini musangking. Oke bosku, ini lanjut montong hijau. Montong hijau ini rusak. Ini kayaknya sih dari kayak kepik gitu loh. Tuh yang pagi-pagi itu nyerang itu. Ini pohon kokoh banget, ketinggian udah hampir 3 meter kayaknya tuh ke atas. Cuman 3 meter mau 2 meter kalau pohonnya kurus kering gitu ya percuma bosku ya. Jadi bagaimanapun postur pohon itu juga harus diperhatikan. Alhamdulillah dengan postur seperti ini harusnya pohon sehat ya, kita bisa lihat bosku. Ini tanahnya memang masih basah karena kemarin Jumat itu hujan. Jadi
Saya nyiramnya tipis-tipis saja. Kalau Pak Agus Widodo menyarankan ya sampai luber-luber ya, sampai mele-mele. Tuh, ini kepik ini sih, tapi nggak apa-apa lah, masih dikit sampai mele-mele. Kalau saya ini habis hujan jadi nggak perlu di apa siram terlalu banyak juga, ngirit ya. Kita manfaatkan dulu pemberian Tuhan hujan. Ini terubus. Ini jadi kohe kambing ya, nanti kena hujan, kena siram, nutrisinya meresap bosku, jadi gembur ya. Selain pohonnya subur, rumput juga subur bosku. Jadi memang harus ada resiko lah. Rumput itu adalah salah satu tumbuhan yang paling adaptif ya, dengan kondisi yang ekstrim pun dia masih bisa tumbuh. Itulah kuasa Tuhan ya. Ini kayak gini nih, ini nih yang makan nih kayaknya bosku tuh. Ini makan daun ini, kepik ini tuh. Nih tuh. Nih tuh. Itu makan daun itu. Nih pohonnya bosku, kokoh ya. Untuk percabangan masih oke, dan ini paling rendah itu segini nih. Atau mau dipotong nggak nih kira-kira bosku, menurut bosku dia. Nih, dari jarak pohon cuman 2 jengkal. Ini pohon juga agak rada aneh. Ini nggak mau lebar, nggak tahu kenapa ini kayak gini aja. Tapi sehat bosku. Ya daunnya hijau, naik juga tuh atasnya. Atau kebanyakan cabang ya. Terubus, ya hijau banget daunnya. Cabangnya emang banyak banget ini. Tadi saya tuh hampir 20 lebih nih dari segini doang. Ini kayaknya kerapatan ya. Kalau itu ya saya potong nih bosku, saya kurangin. Mohon masukan ya bosku. Ya. Kalau memang harus saya kurangin, ya saya kurangin. Ya. Udah sama tuh. Udah. Ada ini di sini sih Ratus pintoy lagi berbunga tuh bosku, bagus ini nanti kalau rata ya. Dalam masa pertumbuhan oke lah tuh ya. Ratus pintoy ini ada apa namanya, cabut aja lah biar tumbuh. Nanti mau saya bersihin yang sekitar Aracis pintoy, biar Aracis pintoynya bisa berkembang. Saya berharapnya setiap busut ini full nanti Aracis pintoy, jadi bagus ya. Udah busutnya lebar, udah bersih ya tuh ya, udah bersih, udah datar. Nanti busut ya gitu terus kayak itu. Di pagi hari ini kita ngopi, yang ngerokok sambil jaburan singkong goreng, singkong rebus. Aduh enak banget bosku ya, di sawah gini dengan bau-bau rumput anyelir gitu ya, tanah-tanah basah gitu, masya Allah, nikmat banget bosku. Jadi jangan terlalu apa ya bosku ya, ambisius gitu bosku kalau merawat ya. Menurut saya pribadi ambisius boleh, tapi harus relevan dan juga realistis bosku. Jadi jangan terlalu dipaksa menuruti hawa nafsu kita yang benar pengen pohon itu cepet-cepet besar gitu ya. Karena kalau yang saya pribadi alami itu ketika kita terlalu nafsu malah nggak bagus buat pohon bosku. Contoh pemberian pupuk yang harusnya cuma 1 atau 2 sendok kita kasih 1 genggam gitu. Itu bukannya sehat bosku, tapi malah jelek ya. Malah efeknya itu malah buruk karena bisa overdosis, pohon kering gitu ya. Terus dari struktur tanah juga jadi mengeras, apalagi kita males untuk mengemburkan, ya udah pohon itu ya segitu aja gitu, nggak mau gede, nggak mau terubus kering, kuntet gitu ya. Itu kadang masalah-masalah yang diakibatkan mungkin kita kurang pengolahan tanah bosku.
Jadi menurut saya fokus bos-bosku yang punya tanaman 1-2 di rumah, di halaman, gemburin tanahnya bosku ya, karena di setiap tempat itu kegemburan tanah itu berbeda-beda, tapi sebaiknya ya mau bagus mau enggak ya tetap harus digemburkan begitu bosku. Jadi insya Allah nanti pohon juga bagus. Kenapa? Kalau gembur itu juga nanti kita kasih pupuk, itu juga penyerapannya lebih bagus. Ada pori-pori, nanti si akar respirasi untuk mengambil udara, oksigen untuk bisa dinaikkan menjadi bahan untuk fotosintesis ya. Itu secara itu. Cuman kalau kita terlalu biologis, terlalu kimiawis gitu, nampaknya juga nggak tahu bosku, sekolah juga enggak gitu kan. Jadi ya udah, yang simpel-simpel saja kita gemburkan, harapannya bisa gembur tanahnya, kita pupuk biar nanti bisa diserap oleh pohon, kebutuhan nutrisi pohon tercukupi, air ya, penyiraman untuk proses fotosintesis, untuk pertumbuhan pohon gitu aja, penyemprotan untuk menghindari ataupun mencegah gangguan-gangguan dari serangga maupun jamur yang bisa mempengaruhi pertumbuhannya bosku. Itu yang terpenting ya. Jadi gitu. Kalau menurut saya itu aja yang saya perhatikan bosku, udah nggak aneh-aneh. Kalau terlalu ribet juga kitanya otaknya nggak mampu, biayanya mahal ya. Ya udah gini aja. Ini perlu di pruning kayaknya ya, karena udah terlalu rimbun. Rungkat banget. Ini 1 tahun 7 bulan asli loh bosku. Udah segini nih, masya Allah. Tuh, bisa menopang. Aduh. Satu dahan satu aja kan ada 10 kan 10. Tapi nanti ini masih lama bosku. Ini masih belum siap. Sebetulnya bisa di-stressing sih, ada harapan gitu, tapi saya nggak mau berambisi. Saya biarkan pohon benar-benar kuat dulu. Pohon kuat dulu bosku, untuk bisa benar-benar memberikan nutrisi ke buah gitu ya. Karena apa? Kalau menurut saya pembuahan memang harus benar-benar yang sudah mapan lah ya, dari segi batang untuk membawa buah itu. Karena kalau masih kecil, kiranya kemungkinan besar itu buahnya juga hasilnya kurang bagus bosku. Ya, kenapa? Karena memang ya masih kecil, untuk pemberian nutrisi juga akan terbatas ke buahnya gitu ya. Jadi ya buahnya juga paling tidak bisa besar, kemungkinan ya tidak besar. Terus hasilnya juga kurang maksimal secara kualitas begitu. Dan juga itu akan pengaruh pada rasa mungkin ya. Dan pertumbuhan si pohon sendiri nanti bisa terhambat. Udah, jadi kalau bisa nih batang segini gitu ya, batang produksinya ini nanti yang digandulin buah itu yang gede gitu. Jadi pengisian buah gitu bisa lebih sempurna gitu ya. Makanya pohon-pohon yang udah umur puluhan tahun, 30 tahun, 50 tahun, kenapa hasilnya bagus, kualitasnya bagus ya? Itu ya karena memang secara nutrisi tercukupi dengan baik bosku, pengisian buah juga bagus, akhirnya ya buahnya juga enak-enak. Tapi kalau masih kecil saya rasa juga nanti akan pengisian nutrisi buahnya juga akan cukup rendah, jadi hasilnya juga tidak begitu maksimal. Ya, ini nanti coba saya pruning bosku ya. Pruning. 1 tahun 7 bulan ya. Wah, tuh segini-gini bosku. Oke, ini ada jeruk, tapi jeruknya macet, susah. Gak tahu kenapa. Nih bosku ya. Oh, cakep. Ini juga udah melembreh ke bawah. Ini mungkin perlu di pruning bagian bawah, dipotong atau gimana bosku. Tapi ke atasnya sih bagus. Kalau secara feeling saya sih ketika dipotong dep-dep itu ya, nah nanti numbuh ke atas tuh. Itu sih menurut saya. Jadi nutrisinya nanti bisa arahnya ke atas. Cuman kalau terlalu tinggi juga nggak bagus juga.
Untuk sampai saat ini sih masih belum saya potong pucuk bosku, jadi sementara masih asli ya. Untuk pinggirannya ini ada bolet, nggak apa-apa bolet, nanti ketika berbuah itu bisa menggemburkan tanah bosku ya, merekahkan tanahnya, itu membuat pori-pori, nggak masalah. Yang penting jangan pohon-pohon yang memang pohon tahunan ya, itu bisa mengganggu perakaran. Kalau bolet, ubi, jalar itu masih aman. Tuh. Ini cukup terik nih, jam berapa ini? Jam 9-an nih. Tuh bosku ya, tuh yang umur 1 tahun 7 bulan kelihatan cakep. Tuh yang dari ujung musangking, lontong hijau, bawor. Ini Pak Ahmad nih, yang selalu setia menemani saya di weekend saya 2 minggu sekali untuk jaga pohon. Tapi tiap 2 hari sekali, bahkan setiap hari ke sawah bosku untuk nyari rumput ya. Sekalian ya nunggu-nunggu lah, barangkali ada yang iseng lagi. Oke bosku ya. Baik, terima kasih bosku. Update sedikit nih kebunnya. Ini rutin aja. Saran saya sih yang punya 1-2 pohon digemburin aja tanahnya. Insya Allah nanti tanpa pemupukan, tanpa penyemprotan, insya Allah bisa subur gitu, bisa kembali normal. Mungkin itu aja bosku, tanpa bermaksud menggurui, karena memang saya masih pemula bosku, baru berkecimpung di durian ini ya, baru 1 tahunan lah, 1,5 tahun lah ya. Cuman alhamdulillah dengan hasil seperti ini, berguru di YouTube, terutama Pak Agus Widodo. Terima kasih Pak Agus sudah share ilmu. Semoga ilmu yang diberikan itu, sharing itu berkah dan nanti menjadi amal ibadah buat Pak Agus dan keluarga ya. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat bosku, konsisten untuk merawat pohon durian. Kita sedekah oksigen melalui pohon durian. Terima kasih, Bagrek Fishing, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.